Pukul 3 sore hari, di jalan yang belum jadi, aku melihat seorang anak kecil, telanjang dada, telanjang kaki, asik mengejar bola. Ku hampiri, ku dekati, bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ronda sore. Rolling. Apa itu rolling? Ronda Keliling ke Oke. kuriling. Biar langsung cepat selesai. Abang kita, Kang dulu. Never mind the balok. ini gue megang gitar sama gitaris ini. Takut salah. Itu mainnya gua. kepaksa juga lah. Kepaksa sebenarnya bakatku eta lah biasa. Aduh. Silakanlah kita nenakti. Setengah lagu aja ya. Setengah Nanti lagu, kalau iya. satu lagu dengerin di kasetnya aja. Di kalau sini yang nih, bener. sini nih. Bener nggak ya mainnya? Bener lah. Kalau salah benerin. Kalau usah, pasti bener. Pukul 3 sore hari, Wih, di jalan yang belum jadi, aku melihat seorang anak kecil, telanjang dada, telanjang kaki, asik mengejar bola. Ku hampiri, ku dekati, Lalu duduk di tanah yang lebih tinggi. Gitu dia. Pecahlah sudah kaca jendela hati. Bener kan ya? Nggak apa-apa. Milik mereka yang punya uang saja, dan sementara kita di sini di Mana jalan ini? ini. Jalan ini. Paling keren tuh part yang ini. Nah, Ruli kecil, Riki kecil, lika-liku jebolkan gawang. Ada yang tahu Ruli Nere? Ada yang tahu Ricky Yakob? Nah, gak ada yang tahu zaman sekarang. Buka lagi kamusnya. Ramang kecil, lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Si macan Ramang bola. kecil, itu dia. Ini lagu Kang Digo yang membuat gua akhirnya belajar main gitar. Ih. Jadi kalau dulu orang belajarnya Iya. Oh, Scorpio. Oh. Scorpion. Itu juga jadi ini juga ya. pattern anak gang, belajarnya pasti Scorpion dulu bilang. Scorpion. Iya, iya. Scorpion anak gang bilang. Tapi gua dulu gimana caranya gue bisa metik si pukul 3 sore hari itu Iya, tuh. iya. Waduh. Nguliknya kan zaman dulu di kaset kita nggak ada kuncinya. Sampai kusut gitu ya. Bolak-balik ya kan. Dan gobloknya gue dulu waktu ngulik itu, ini main di mana ya gitarnya? Jadi gue ngecun gitar gue ngikutin kaset. Kayaknya di C lebih enak nih. Iya, iya, Jadi iya. nggak ngikutin Siap, asli. siap. Akhirnya dapat juga ya. Ya itu jadi versi gue aja nih. Ya, nggak apa-apa, versi bagus. sendiri. Jadi musik itu sebenarnya semuanya enak ya. Ya. Tapi kalau bermusik nipu, nah itu yang Nah. gak enak tuh. Wah. Sekarang langsung ke beliau yang punya lagu ini berarti ya? Apanya nih? Inspirasinya kenapa bisa begitu tuh? Nah ini menarik ini. Jadi gini, gue nggak pernah cerita ini ya. Jadi Rahasia ini ya? rahasia. Jarang ya? Gua dulu itu besar dari lingkungan keluarga yang memang senang musik tapi tidak ada yang musisi. Siap, siap. Bapak, ibu, kakak-kakak semua, gue paling musuh kan. Ya. Itu mereka semua punya genre yang berbeda-beda nih di rumah. Wis. Bokap sangat mencintai Degung Sunda. Jadi Gitu puter juga. tradisional, memang asli dengerinnya Degung Sunda aja yang dia dengerin. Iya. Nyokap itu lebih suka Bosas. kayak Apa? kayak Elvis, ke segala Oh. macam. Tapi bokap juga Iya, iya, demen-demen Elvis, demen Johnny Cash juga Iya, demen. iya. Betul-betul. Sesuai zaman saat Sesuai itu zaman ya. saat itulah. Marilyn Monroe gitu. Marilyn Nah, Monroe. kakak gue yang paling tua, yang perempuan, itu dia lebih ke jazz.
Al Giro dengerinnya kayak gitu-gitu. Kakak gue yang kedua yang boleh dibilang ini salah satu inspirasi gue waktu itu. Dialah yang memutarkan Iwan Fals, Doel Sumbang, Depot Kreasi Seni Bandung, Mogi Darusman. Yang kedua. Yang ketiga lebih ke klasik rock, Purple, Zeppelin dengerinnya. Yeah. Yang keempat, yang di atas gua nih, dia lebih ke new wave, Duran Duran. Dengerinnya lebih ke era-era The Police. Yang wangi-wangi, new wave. Gua yang paling bungsu, dengerin semuanya. Akhirnya punya jalur masukan. sendiri ya. Sampai terus tiba-tiba gua dengerin, dengerin lagu pas kakak gua muter tuh yang ini. Generasiku banyak yang frustasi. Mr. Gele, duit cepek gue kira gopek itu pertama anjing nih lagu band apa musisi apaan nih. Dari situ lah gue ngeliat Iwan Fals dari situ. Nah dari situ gue akhirnya lumayan ngikutin era-era musik Indonesia saat itu di saat Dian Piscesa sedang berkumandang dan segala macam. Gue lebih menikmati si balada dan folknya Iwan Fals, Frankie, terus Doel Sumbang yang sudah berubah menjadi folk jorok pada saat itu kan. Nah sampai akhirnya gue besar dengan musik itu. SMP gue lumayan diperkenalkan dengan musik yang nggak lazim akhirnya. Dikenalkan dengan musik yang nggak lazim yang membuat gue wah ini kok gampang ya cuman. I little girl. I wanna be a boyfriend sampai habis CFG. Asik. Gampang nih. Terus dikenalkan lagi yang lebih ajaib lagi. Iya. That's what it was my fault. Solely what and the one forget. Password that I know. 2 grip gis sampai habis. Ini band apaan? Dari Ramones ke Exploited. Dari The Clash sampai The Clash sampai segala macam sampai akhirnya gue tanya, ini musik apa ini? Dikasih tahu lah, ini namanya punk rock. Oke, punk rockna berarti ya. Punk rockna. Dari situ gue mulai, wah kayaknya enak nih. Karena di era itu juga gue udah dengerin tuh Anthrax, Iron Maiden. Yang susah gue bawain. Wah ini susah-susah gini kalau yang dulu bilangnya cuma heavy metal. Kita nggak tahu ini alirannya speed metal, thrash metal, apalah. Belum ada aliran itu dulu yang gue tahu. Kita cuma tahu this is heavy metal gitu. Nah, cuman gue lebih dengerin semuanya. Cuman gue lebih intuit sama punk rock karena gampang dibawainnya. Di kali ibu sampo ketengan. Gua abis itu langsung nyembah gua di depan posternya dia yang Sugali itu perempuan yang keberapa itu? Nggak, so gini. Kan dia beranak juga, ada Sugali, ya kan? Iya. Cuman gue mikirnya, gila ini orang bisa bikin lirik dengan memakai kata sampo ketengan cuy. Iya, makanya. Jadi lirik yang seindah itu gue bilang. Nggak akan ada. Di lirik lain ya. Lu bikin lirik sampo ketengan pasti akan jadi cheesy. Iya, tapi ini dengan puitis yang buih-buih busa sampo ketengan. Siapa yang mikir ke situ? Iya. Di Coba situ kalau buih-buih sabun gitu ya, beda lagi. Makanya itu gue bilang anjing ini orang jenius banget, gue langsung mikir gitu pada saat itu kan. Langsung akhirnya gue mencoba menelaah lirik-lirik yang dia buat pada saat itu. Wah anjir. Gila juga. Dari situ gue lumayan akhirnya belajar nulis lagu dan segala macem. Ya akhirnya mau nggak mau karena terinspirasi dari lirik-liriknya Iwan Fals, kalimat yang gue utarakan pun tidak jauh dengan dari Iwan Fals kayak gitu. Bahkan chord-chord yang gue bikin pun balada basic dari dia. Kayak jangan pernah kau katakan cinta padaku walau atas nama cinta. Iwan Fals banget. Gue dari situ ngambilnya. Tukang sapu kuli PU. Nah, basicnya kayak gitu. Memang akhirnya jadi ya mau nggak mau sampai sekarang.
Tapi orang nggak nyangka ya. Ya, nah maksud saya gini, kita boleh apa ya, influenced ya by si A, si B, tapi lu bisa berbeda gitu. Nah, itu jadi nggak sendirinya. Gimana tuh membangkitkan itu loh? Gue tipikal orang yang misalkan mau membuat sesuatu, gue harus ngecek dulu gue copycat apa enggak. Gitu. Gitu. Gue anjing ini udah ada yang nyamain belum ya? Jadi gue harus punya yang sedikit yang beda. Iya benar. Kayak akhirnya pas gue buat dari awal punya band punk rock masih cuma main bass doang, sampai akhirnya punya yang boleh dibilang lebih profesionalismenya di Superglad, gue harus ngecek dulu Superglad mirip siapa ya. Gitu. Ternyata pas gue ngecek, secara benang merah genre, oke, kita masuk ke genre rock. Karena memang harus ada. Tapi kalau yang mirip sama Superglad, belum ada. Ya udah, jadi gue berani untuk mengklaim bahwa gue beda gitu. Gitu. Luar biasa. Nah itu pikirin nggak dipikirin. Tapi memang not itu ada yang nggak bisa ditulis loh ya. Iya. Ya itu tadi. Oke, do re mi-nya sama. Tapi ketika di senandungnya bisa beda. Bisa beda kayak dengan pattern yang standar dipakai orang sama CAFG kan. Iya, oke. CAFG pasti akan laku lah dipakai mau lagu apa ya, CAFG itu pasti enak. Nah, dengan kita nyanyinya beda ya beda-beda aja. Nah, di Superglad awal pas gue buat itu, waktu gue jadi lagu, sebelum didistorsiin ya, masih dalam bentuk akustik, itu Iwan Fals banget. Iya, benar. Terus tiba-tiba pas didistorsiin, oke, baru dia berubah warnanya. Kasih drum yang, wah, super sekali. Yang semangat banget. Iya, dikasih drive, dikasih segala macam dengan chord yang cuma jangan pernah kau katakan cinta padaku kalau atas nama cinta aslinya asli itu doang. Iya. Nah ini apa namanya ya? Kira-kira apa yang masih jadi pikiran nih? Wah, gua harus bikin ini gini. Sekarang? Iya dong. Sebenarnya kalau sekarang nih justru gue bukan terlalu banyak ya. Gue sudah bikin project ada 3 nih Bang Riko. Pertama, Superglad masih jalan. Di Februari ini, tanggal 14 Februari besok, Superglad ngerilis lagu khusus Valentine. Jadi membuat lagu cinta akustik. Kapan rilis? 14 Februari persis. 14 Februari. Nonton. 14 Februari itu tayang lagu akustik, versi akustik. Judulnya Kamu, memang dibikin memang lagu cinta deh. Ya. Senja dikit. Senja. Apa pagi? Mencoba menjadi senja. Sebenarnya kalau ngomong senja, bocorin dikit lah. Gue setuju quotes dari seorang sahabat namanya Andre Tiranda, gitaris dari Siksa Kubur. Ya kan? Dia bikin quotes menurut gue menarik. Lo bilang senja kek, lo bilang musik apa kek, gini-gini. That's fucking folk pop, man. Gue bilang, benar juga bacot nih. Ya, mau lo bilang musik itu senja kek, apa kek. Ini ya cuman folk dan pop doang. Nah, itu gue setuju dengan quotes itu. Gue terus ngomong di bawah, setuju gue. Ya cuman ya genre kan diciptakan sama orang-orang sebebas-bebas aja. Bisa tercipta harmonik, deathcore, metal, apa selalu dah. Sleepy, harmonik, wah. Pemberontakan musik. Ya gitu terserah deh. Nah itu tanggal 14 di Superglad. Terus tanggal 27 ini besok. Itu di mana tuh? 14 kita tayang di YouTube sama beredar di digital store. Siap. Hanya single doang untuk Valentine. Nonton. Pasti. Terus 27 besok kita syutingnya tanggal 26 nih. Yeah. Besok jam 9 malam itu band gue yang satu lagi yang dari Cimahi, Kausa, yang metal itu merilis single juga, Si Jin judulnya. Si Jin. Dan itu judul film. Si Jin bahasa Arab dong. Ya, bahasa Arab. Jadi itu diambil api juga ya. Betul. Wih, neraka. Nah, si Jin ini durasinya 8 menit 3 detik karena sesuai surat Al-Mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat buruk. Ngeri juga. Jadi Nasrul. karena si Jin kan kitab yang mencatat perbuatan buruk nih. Betul. Nah, itu durasinya 8 menit 3 detik karena si surat Al-Mutaffifin surat ke-83. Siap.
Nah, di Sijin kita featuring sama biduan luar biasa namanya Tan Ayu. Dulu dia pemain sinetron Intan Ayu Purnama yang main Di Sini Ada Setan, tapi sekarang menjadi solois yang edan lah. Namanya jadi Tan Ayu doang. Featuring dan video klipnya sudah jadi, tayang besok tanggal 27. Besok tanggal 27 ya. Tayang terus Masih Januari apa Februari? Februari. 27 Januari. Kalau ini tayang berarti udah tayang. Udah tayang. Itu konsepnya memang horor. Kayak Kang Digo bilang neraka digambarkannya gitu segala macam. Terus di Maret gua akan merilis lagi Glenn and the Vicious Boy as a producer, tapi gue bikinin lagu, bikinin segala macem untuk band gue yang namanya Glenn and the Vicious Boy untuk ngerilis lagi. Itu lebih ke 70s punk kayak The Clash kayak gitu-gitu. Iya, The Clash. Awal-awal periode awal ya. Periode awal punk 70-an. Si Glenn warnanya lebih ke situ. Kayak gitu, Kang. Wah, keren ya. Berarti kreativitas nggak bisa nggak bisa karena apa ya? Punk ini kan luar biasa daya hidupnya yang saya lihat ya. Dia sederhana, tegas, jelas, dan memberontak ya. Iya, awalnya. Waktu mudanya. Sekarang aduh, berontak mana gua nih. Berontaknya cari duit aja dah. Nggak, soalnya gini. Disebutkan punk sebagai ideologi atau sebagai lifestyle itu mungkin rebel. Nah, tapi itu memang harus ya. Iya. Punk as a ideologi melawan anarkis dan segala macam, mungkin ideologi dari beberapa orang yang memang mengideologikan punk rock, kita harus rebel, harus melawan dan segala macam. Ada beberapa orang lagi yang mengideologi punk sebagai seni aja. Ada yang sebagai seni, ada yang sebagai ideologi rebel dan anarkis. Jadi masing-masing punya stylenya dan seluruh dunia pun punya itu. Mike Fat Mike membuat quotes yang lumayan menarik. It's my job to keep punk rock elite. Jadi, kayak gitu. Jadi tugas gue untuk membuat punk rock itu elite. Gitu. Itu quotesnya si Fat Mike. Banyak quotes. Boleh punk tapi elit ya. Ya, maksudnya jangan buat punk ini dipandang sebelah mata, jangan buat punk ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat dan segala macam. Tapi ada juga yang justru malah punk itu harus lawan, harus segala macam-macam. Nah, itu masing-masing punya ideologi. Nah, kalau gua hanya memahami subkulturnya. Gua tidak mengikuti ideologi punk, gua tidak berani mengatakan bahwa gua mengikuti ideologi punk. Mungkin waktu gua era umur 25 ke bawah, mengikuti itu, mecahin darahnya masih ini lampu merah PI pecahin, gitu. Wah, ini berarti nih. Cermin-cermin cembung tuh dipitok-pitok pecahin, gitu. Pilok anarki, era itu. Cuman sekarang yang penting destroy. Tulis destroy. Metro Mini lewat, gitu. Tapi sekali-kali butuh Metro Mini ya. Iya. Buat kemana tuh? Karena kita hanya ditemenin oleh Aika Aibon pada saat itu. Iya, benar. Dikit-dikit. Sejak. Itu. Jadi dulu berpikir gue ya masih seperti itu. Cuman kalau sekarang ya udah gue coba menjalani kulturnya dalam arti musiknya, mungkin dandannya, mungkin karena gue memang menyukai banget musik-musik punk secara nada dan secara lirik, kritik mereka dan segala macam gitu. Jadi untuk menjalani lifestyle-nya yang dulu kita tahu bahwa punk rock harus A, harus B, harus C. Buat gue sekarang pemikiran punk rock itu nggak harus A, nggak harus B, nggak harus C. Punk rock bebas, cuy. Tidak ada peraturan. Benar. Jadi kalau misalkan, wah lo punk rock lo ya, lo nggak boleh begini lo kalau punk rock. Siapa bilang? Kalau gue punk rock, gue lakuin apa yang gue bisa. I did it my way lah kalau kata Frank Sinatra gitu kan. Jadi mau kata misalkan, wah lo punk rock ya, lo mesti minum misalkan kayak gitu bahasanya. Kalau gue nggak mau minum, tapi gue tetap punk rock, boleh-boleh aja dong kayak gitu. Punk rock lo ya, lo nggak boleh masuk media lo. Karena lo kalau masuk media nanti lo begini gitu. Oke, yang punya ideologi itu yang anti media silakan. Tapi kalau menurut gue harus masuk media, tapi gue di media itu bisa menyebarluaskan tentang punk rock ya. Kenapa kacang gitu kan? Why not? Jadi 5.000 penonton.
Tapi itu ideologi masing-masing ya. Masing-masing punya ideologi sendiri gitu. Gue membalikan lagi buat yang nonton, maksudnya. Wah, lu so tau tentang punk rock, lu ya monggo-monggo aja. Kalau lu punya ide tentang punk rock yang lain ya monggo aja, jalanin aja gitu. That's your life gitu. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang gini, artinya punk rock bisa saja dia dinamis, ya kan? Ya. Mungkin ada yang protes, Buluk sekarang nggak punk rock lah. Oh, banyak. Oh. Dengan pakai kaos kaki warna gini orang udah nggak ada punk rock ya ini. Kurang punk. Padahal Toy Dolls pakai warna-warni. Ya, artinya sekarang menyikapinya tadi itu ya. Ya, karena gini, di kita tuh masih identik dengan punk rock itu Mohawk. Ya kan, leather jacket Spike. Martens Ten Hall atau segala macam, masih identik dengan hal-hal kayak gitu. Sedangkan kita melihat Battery Legend hanya memakai celana pendek doang biasa, kaos biasa, pakai topi dan segala macam. Ya dia tetap menjadi dewa punk dunia gitu. Dan dia nggak harus mungkin Battery Legend di tahun 80-an dia dengan corrosion hair dan segala macam gitu. Nah, ya ideologi si pemahaman ini yang masih ada di beberapa orang sedunia ya, nggak cuma di Indonesia. Masih ada pemahaman itu tentang punk rock gitu. Nah, kalau gua dulu hanya penikmat dan pelaku. Jadi dalam arti era 80-an gua hanya menikmati musik punk. Di 80-an akhir gua melakukan sebagai pemain band punk rock gitu. Dengan ya darah muda yang tadi gue cerita. Kemana-mana manggung gua di Bandung cuy, kagak ada tuh naik travel naik segala macem. Ke terminal Kampung Melayu nyari truk kosong ya kan, ompreng, tiba-tiba turun di Cianjur, carilah, wah kayak dulu kayak gitu. Sedap. Untung dulu belum YouTube ya. Padahal punya mobil. Tapi ideologi, wah punk rock mesti begini, tidur mesti di emperan ya kan kayak gitu. Ideologi itu yang kita dapat gitu pada saat itu. Padahal gue punya rumah gitu, anti kemapanan, lu mesti begini. Ya udah kita coba gitu. Padahal secara nggak langsung Johnny Rotten sendiri tidur di hotel. Manggung ada Riders, ya kan? Makanya. Nah sekarang lu ngasih tahu ke teman-teman muda, pernah nggak sering nggak ngobrol gitu? Aku juga ngefans sama Kang Buluk nih. Nah, lu ngomongin ke mereka gimana tuh? Ngefans berarti kan pasti ada followers, ada fans, terus mereka ingin ngikutin juga jejak. Sebenarnya kalau ada nggak yang dikasih tahu lu gini? Banyak sih yang nanya misalkan tentang punk rock tuh harus gimana sih, Bang Bul? Waduh, nggak harus gimana. Punk rock jadi diri lu, friend. Jadi diri lu segobloknya ya. Ini gobloknya. Misalkan gini, lu nggak mandi 2 hari, lu nggak mandi lu, males punk. Gitu-gitu. Jadi di lampu merah, jalan cuek. Ya udah jalannya pang kayak gitu. Jadi kayak mengatasnamakan itu ideologi aja, maksudnya pemikiran kita aja. Jadi buat gua tidak ada tuh yang namanya, buat gua ya, terserah kalau memang ada orang yang memikirkan gua salah tentang punk rock. Buat gua punk rock itu lu jadi diri lu, lu tidak harus mengikuti aturan. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita. Karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda